Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah maghrib ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga hati kita semakin cair, semakin melunak di dalam memahami ayat-ayat Allah, semakin tajam sehingga kita mampu mengambil pelajaran. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan bab islahul qulub, yaitu bagaimana kita berusaha untuk membangun hati kita ini, memperbaiki hati kita ini, agar hati kita ini menjadi hati yang sehat, hati yang selamat, bukan hati yang sakit. Dan kita sudah ketahui bahwa hati yang sehat itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Karena itu, untuk membangun hati ini tidak mungkin kita menggunakan cara-cara yang sembarangan. Kita harus menggunakan petunjuk yang datang dari Zat yang mengetahui hati itu sendiri, yaitu penciptanya. Karena itu, untuk membangun hati ini kita pasti kembali kepada hidayah Allah, kepada petunjuk Allah pada wahyunya ini. Bapak dan Saudara sekalian, materi kita ini masih membedakan antara hati-hati yang sehat dan hati-hati yang sakit, supaya kita bisa melihat akan keberadaan hati kita itu sendiri, supaya ada upaya-upaya apabila kena penyakit sehingga sakit, maka kita berusaha untuk mengobati hati yang sakit tersebut. Kita lihat sekarang ini poin yang merupakan kelanjutan daripada kajian kita. Di mata yang lalu kita melihat bahwa hati yang sehat itu selalu ingat, eling, memiliki kepekaan yang tajam, ya, bisa melihat apabila dalam perjalanan itu sudah dibelokkan oleh setan, maka segera sadar. Kalau diperbuat yang menyimpang, segera tobat, segera kembali ke jalan yang lurus. Orang yang masih sehat hatinya, apabila dia berbuat salah, maka jika ada peringatan, maka segera dia sadar. Beda dengan hati orang-orang yang sakit, yang senantiasa lalai, nah, baru sadar kalau nanti sudah datang hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Ya, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memang ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah yang telah didapatkan ketika hidupnya di dunia tidak mengantarkan dia untuk sadar. Sadarnya kalau sudah pintu tobat ditutup, ya, dan baru menyesal selama-lamanya. Baik Bapak sekalian, yang berikutnya poin yang kelima yang merupakan indikasi
atau tanda-tanda bahwa hati kita sehat adalah al-yaqin, yaitu yakin. Kita melihat bahwa orang-orang yang memiliki hati yang sehat senantiasa menggunakan pikirannya, senantiasa belajar, dan senantiasa berzikir, sehingga sampai kepada sebuah keyakinan. Bapak dan Saudara sekalian, kita ini diberi alat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bila kita syukuri, maka alat itu akan mampu mengantarkan kepada kita semua ini untuk sampai kepada sebuah keyakinan, yaitu akal itu sendiri, beberapa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu sendiri. Kalau itu kita syukuri, kita fungsikan dengan baik, maka dengan jalan syukur tersebut akan mengantarkan kita ini untuk sampai kepada sebuah keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jafi ayat 34, Allah menyatakan, inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Sesungguhnya pada langit-langit yang ada ini dan pada bumi sungguh ada ayat-ayat petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula pada penciptaan kalian, yaitu pada kita, diri kita ini semuanya, pada manusia ini. Wa ma yabutsu min dabbatin, dan dari binatang-binatang melata yang ada ini, yang bertebaran di muka bumi ini, ayatun, ada tanda-tanda, ayat-ayat, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Bapak dan Saudara sekalian, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini yang merupakan ayat-ayat kauniyah. Langit, bumi, kita manusia ini, seluruh makhluk melata yang ada, itu semua adalah merupakan ayat-ayat, tanda-tanda, merupakan sebuah fenomena-fenomena yang menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu. Bahwa di balik yang ada ini ada yang mengadakan, di balik yang bergerak ini ada yang menggerakkan, di balik yang hidup ini ada yang menghidupkan. Bagi orang-orang yang bisa mengerahkan daya bacanya, yaitu penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan hati nuraninya, maka dia akan sampai kepada sebuah kesadaran akan hakikat hidup itu sendiri, sehingga dengan demikian akan mengantarkan dia semakin yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, Al-Mujid, Al-Muharrik, sebagai pencipta, sebagai zat yang mengadakan, sebagai zat yang menggerakkan semua yang gerak yang ada ini. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian, semua ayat-ayat yang ada ini, yang ada di alam semesta ini, mengantarkan kita ini semua untuk sampai kepada sebuah keyakinan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan siapapun, akan keberadaan Allah itu sendiri sebagai kausa prima istilahnya, sebagai sumber segala yang ada ini. Sehingga tidak mungkin manusia yang memiliki keyakinan dan keimanan yang seperti ini kemudian tidak berusaha untuk membangun hubungan sedemikian rupa. Bahkan Bapak dan Saudara sekalian, setelah kita menyadari akan keberadaan Allah dan keberadaan diri kita, maka selanjutnya kita bisa menempatkan diri kita di hadapan Allah itu secara benar.
bahwa kita adalah hambanya, dan penghambaan itu hanya kita berikan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kita ini adalah makhluknya, kita ini adalah ciptaannya, maka tidak mungkin kita hidup tidak sesuai dengan maksud penciptanya. Karena itu kita akan bertanya, kita akan mencari jawaban kepada pencipta kita ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Bagaimana hidup yang mendapatkan ridho dari Allah pencipta kita itu? Maka itu yang akan menjadi perhatian kita apabila kita sudah menyadari akan keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai hambanya. Dan selanjutnya kita berusaha untuk membangun hubungan sedemikian rupa dengan pencipta kita, karena dia adalah segala-galanya. Ya, hidup dan kehidupan ini merupakan karyanya. Semua yang ada ini di dalam kekuasaan dan genggamannya. Maka kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin akan pertolongannya, dan kita akan siap untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita akan berusaha untuk hidup mendapatkan ridhonya. Sebaliknya kita akan menjauhi akan murkanya. Nah, inilah namanya orang-orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, begitu pula ayat-ayat qauliyah, firman Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, termasuk Al-Quran, wahyu terakhir yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW yang telah sampai kepada kita ini, merupakan ayat-ayat yang menjelaskan akan keberadaan Allah itu sendiri. 30 juz ayat Al-Quran itu isinya adalah tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhid al-asma wa sifat. Kalau kita memahami ayat Al-Quran 30 juz itu, maka kita akan memiliki sebuah pandangan hidup yang benar, yaitu pandangan hidup tauhid, bahwa hidup ini satu-satunya hanyalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah saja, yaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Karena Allah itulah satu-satunya zat pencipta, pengatur dan pengurus alam semesta ini, maka dialah yang berhak diibadahi satu-satunya, bukan yang lain. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Karena makhluk yang begini besar, bumi dan langit beserta seisinya termasuk manusia ini adalah ciptaannya, dan itu semua menunjukkan satu kesatuan yang menunjukkan Dia yang Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada pencipta lain kecuali Dia. Maka Bapak dan Saudara sekalian, Allah yang maha sempurna, Allah yang mencipta, dan Allah yang mengurusi kita, dan Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita ini, maka itulah yang kita jadikan sebagai tempat bersandar, tempat bertumpu. Dialah yang kita cintai, Dia pula yang kita takuti, Dia pula yang kita tuju dalam hidup ini, sehingga seluruh motivasi, orientasi dan tujuan hidup ini hanya kita tujukan kepada Dia. Dan seluruh pengorbanan dan perjuangan, seluruh wujud ketaatan dan kepatuhan dalam hidup dan kehidupan ini hanya kita berikan kepada Dia. Kepada Dia kita hanya berharap. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kita hanya berharap dan berdoa, merendahkan diri sebagai wujud orang yang fuqara, yang butuh ini hanya kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, dan ini atas dasar keyakinan yang kokoh, atas dasar ilmu istilahnya. Jadi ayat-ayat Allah baik qauliyah maupun kauniyah itu merupakan takdir Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, merupakan ilmu Allah
di mana Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada ini berdasarkan kadar ketentuannya, berdasarkan ilmunya. Dan itu semua menjelaskan tentang Allah. Seluruh ilmu dan seluruh makhluknya ini adalah penjelas akan keberadaan pencipta itu sendiri, yaitu penjelas tentang atau akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan sekalian, orang yang menggunakan akalnya, maka dia akan semakin yakin. Bukan semakin nggak yakin. Ya, kalau hidup ini nggak yakin, Pak, maka kita menjadi nggak jelas. Tujuannya menjadi nggak jelas, cara hidupnya nggak jelas, istilahnya abu-abu terus, nggak jelas. Hidup ini tanpa keyakinan, tanpa keimanan, kita akan terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Ya, blok barat, blok timur, non blok, nah itu. Ya, blok barat maju ikut blok barat, blok timur maju ikut blok timur, non blok maju ikut non blok. Ya, nggak punya pendirian. Orang yang nggak menggunakan akalnya itu, yang nggak memiliki keyakinan, nggak punya pendirian, ikut kerjanya ngeblok. Ya karena goblok ya. Blok barat, blok timur, non blok, goblok, nah itu ya, ngeblok saja. Nggak punya pendirian. Orang yang memiliki pendirian adalah orang yang yakin, orang yang memiliki iman, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki prinsip, orang yang memiliki karakter yang jelas, yang memiliki kepribadian yang jelas. Dia yang akan mewarnai kehidupan ini, yang menentukan kehidupan ini, yang akan menjadi subjek pelaku, jadi pemain, bukan penonton, bukan pelengkap penderita. Makanya kalau anak kita ini nggak memiliki keyakinan, Pak, dalam kehidupan serga, dalam arus yang sangat deras seperti sekarang ini, kasihan itu nanti, ya, kasihan. Kalau kita punya anak-anak, kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam hidup ini, maka dia akan menjadi pengikut arus, follower namanya. Ya, kasihan itu. Kemana angin bertiup, ke sana dia condong, menjadi pak turut, menjadi pak turut. Tidak bisa jadi pemimpin yang seperti itu, Pak. Bangsa kita, pemerintah kita ini akan menentukan dunia ini apabila bangsa kita, pemerintah kita ini memiliki keyakinan yang benar dan kuat, memiliki prinsip yang kuat. Maka hanya dengan itu bangsa ini tidak akan bisa dijajah oleh apapun dan siapapun. Ya, kalau kita ini tidak menegakkan Islam dalam kehidupan ini sebagai keyakinan yang punya dasar, maka kita ini gak jelas, Pak, abu-abu, Pak. Maka kita akan bisa diatur, dikendalikan. Nah, leher kita yang akan terjerat oleh tali-tali, ya, Yahudi dan Nasrani. Kita akan diseret ke sana kemari seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ya. Ini cocok apa? Hidungnya. Enggak yakin ya. Nah ini ya sekalian, pentingnya apa namanya? Keyakinan dan keimanan. Dan itu yang harus kita bangun dalam hidup ini, sehingga kita ini betul-betul kokoh, rohani kita ini, spirit kita ini, ya, hati kita ini menjadi sehat. Adapun orang-orang yang lalai, yang berpaling dari ayat-ayat Allah, maka kita lihat orang-orang yang lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut, fi raibin syakkin, mereka dalam keraguan, dalam syak. Orang yang ragu-ragu itu, Pak, orang yang enggak mampu untuk mengambil keputusan dalam hidup ini, ragu-ragu, maju mundur itu, ya, fi syakkin wa raibin. Nah ini orang yang enggak punya keyakinan itu, orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu tidak pernah bisa mengambil keputusan dengan baik. Orang yang ragu-ragu itu tidak pernah mampu menghasilkan karya dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Orang yang dijangkiti penyakit hak dan ragu-ragu itu, sekalian, mereka akan menjadi makanan, makanan empuk dari musuh-musuhnya. Allah sendiri menyatakan dengan firman-Nya, bal hum fi syakki yal'abun. Bahkan mereka itu, ya, di dalam keraguan mereka bermain-main.
Jadi mereka bermain-main di dalam keraguan-keraguan. Maka mereka tidak sampai kepada keyakinan itu. Kepada keyakinan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Islam ini agama yang ilmiah. Agama yang apa? Ilmiah. Islam yang menjadi keyakinan kita ini adalah agama yang ilmiah, yang memiliki landasan keilmuan yang sangat kokoh. Baik ilmu yang dibangun di atas landasan ayat-ayat kauniyah, firman Allah, maupun ayat-ayat kauniyah, semua itu menjadi basis, menjadi dasar bagi keyakinan Islam itu sendiri, bagi kita itu sendiri. Ya dari mana saja, baik imtak maupun iptek, ya sekalian, itu semua adalah menjelaskan tentang kebenaran Islam itu sendiri. Sehingga Islam itu adalah agama yang ilmiah, agama yang ilmiah, tak terbantahkan oleh apapun, oleh siapapun, dan memiliki hujjah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu orang Islam ini adalah orang yang hidup pikirannya. Sedang orang yang nggak mau berislam adalah orang yang jahiliyah loh ya. Yang apa? Jahiliyah. Kenapa kok disifati dengan jahil? Karena tidak mau menggunakan akalnya atau menggunakan akalnya dengan cara yang salah. Yang disebut jahil. Ya, bersifat jahiliyah. Kalau kita mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akal kita dibimbing secara benar sehingga mampu berpikir, berakal secara benar, maka kita akan sampai kepada ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah, ma'rifatul dinillah dengan benar. Kita akan sampai kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan sebuah falsafah dalam hidup dan kehidupan ini, yang memiliki landasan dan hujjah yang kokoh, baik secara qauliyah maupun kauniyah, yaitu secara ilmiah. Apa tahu sekalian, orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya tidak terbimbing oleh petunjuk, sehingga tidak sampai kepada keyakinan yang bulat, yang utuh, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, tertunduk kepala mereka itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Rabbana absarna, sambil menyatakan, ya Tuhan kami sekarang telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia, maksudnya begitu, na'mal sholihan, agar kami berbuat amalan yang saleh, inna muqinun, sehingga kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi Bapak sekalian, tidak ada gunanya lagi kalau nanti kita sudah kembali kepada Allah, ya, sudah mati, sudah dibangkitkan menghadap Allah, baru dia menundukkan kepalanya menyesal, ya, penyesalan yang tidak ada gunanya itu. Yang pada saat itu baru terbelalak matanya, penglihatannya, pendengarannya, sehingga minta dikembalikan ke dunia. Enggak ada lagi ya, agar dia mampu untuk beramal soleh, agar bisa menegakkan Islam ini, untuk membangun kebaikan dalam kehidupan kemanusiaan ini. Nah, itulah hari penyesalan, yaumul hasrah, hari penyesalan, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai dapat memutuskan hidup secara benar dengan penuh kepastian. Jangan sampai kita ini berada dalam posisi, bahasa Jawanya, anggang-anggang,
nggak jelas. Melihat, menimbang, nggak jadi memutuskan. Melihat, menimbang, nggak jadi memutuskan. Melihat, menimbang, ragu-ragu, nggak jadi memutuskan. Hidup di dunia kita ini hanya sekali, nggak akan kita ulang lagi hidup di dunia ini. Dan hidup kita di dunia ini bukan sekedar hidup, tetapi karena kita ini punya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, punya akal, kita diberi otoritas, kemenangan oleh Allah untuk menentukan hidup kita ini. Apakah kita sampai kepada Allah atau kita jauh dari Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah atau kita tidak beribadah kepada Allah? Itu adalah sebuah putusan. Jangan sampai akal kita ini kita biarkan mengambang. Tidak jelas putusan hidup kita ini. Islam atau tidak itu harus jelas. Jika Islam, maka betul-betul Islam, begitu. Sehidup dan matinya untuk Islam ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus begitu. Katakan sehingga salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan alam semesta. Harus sampai ke sana. Sehingga jelas hidup ini mau kemana, untuk apa, dan bagaimana seharusnya hidup ini. Jangan setengah-setengah. Jangan apa? Setengah-tengah. Sebab hidup ini pasti, kepastian. Mati juga kepastian. Ya, orang hidup pasti mati. Gak ada orang yang hidup ini tak akan mati, Tuhan. Jadi kematian adalah sebuah kepastian. Dan mati bukanlah akhir dari kehidupan. Tapi mati adalah awal kehidupan yang panjang. Dan kita akan bisa menerima konsekuensi, implikasi dari kehidupan kita sebelumnya. Kehidupan kita di dunia ini punya implikasi, punya pengaruh terhadap kehidupan kita di akhirat. Akhirat itu adalah akibat dunia ini. Kalau kita percaya dunia, maka pasti kita percaya akhirat. Karena bodoh kalau ngomong dunia tapi terus nggak percaya pada akhirat, tak? Nah, ya, ngomong, oh ada dunia, nggak percaya akhirat, itu namanya bodoh. Oh wanita, dia ngomong bisa wanita karena masih ada pria. Oh malam, dia bisa ngomong malam karena ada siang. Dia ngomong dunia, wah pasti ada akhirat. Akhirat adalah sebuah kepastian. Karena itu kita tidak boleh main-main dalam hidup di dunia ini. Kita harus mengarungi perjalanan hidup di dunia ini dengan penuh keimanan, penuh keyakinan. Orang yang sehat hatinya, salah satu indikasinya adalah yakin, Pak, yakin. Gak ragu-ragu, Pak, yakin. Mantap keyakinannya, mantap keimanannya, mantap langkahnya, kan jelas tujuannya, dan jelas pula cara untuk mencapai apa? Tujuan. Itu diantaranya Pak, contoh apa namanya, sifat-sifat atau ciri-ciri hati yang sehat ada 5. Yang ke-6 sekarang, linul qulubi li dzikrillah. Nah, hati kita itu lunak untuk mengingat Allah. Gimana kita ini memiliki hati yang lunak, tidak keras, kal hijarah atau asyaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras dari apa? Batu. Bagaimana kita punya hati yang lunak, ya, yang tajam, yang sensitif, yang memiliki kepekaan yang tinggi, ya, istilahnya cerdas secara spiritual. Bagaimana kita memiliki kecerdasan spiritual? Kita melihat pemilik hati yang sehat, lunak hati-hati mereka itu, dan kulit-kulit mereka ini untuk mengingat Allah dan ayat-ayatnya. Sekalian, hati dan kulit manusia ini merupakan radar. Ya, orang yang memiliki hati yang lunak, memiliki iman yang kokoh, yang benar, maka merinding ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu. Ya, merinding, bergetar. Ya, radarnya tajam. Ya, radarnya tajam, sensitif. Pun orang-orang kafir, maka Anda melihat hati-hati mereka itu qasiyah, kesat, keras. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih, fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin."
Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan masaniya taksya'iru minhu juludul ladzina yu'minuna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Apakah maka orang-orang yang dilapangkan oleh Allah dadanya untuk menerima Islam itu, sedangkan dia itu mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hati mereka itu dari mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik perkataan, yaitu berupa Al-Quran, kitab mutasyabihan yang serupa, ayat-ayatnya matsaniyah yang berulang-ulang disebut taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang mampu menggetarkan, yang menjadi bergetar kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya. Summa talinu juluduhum, kemudian selanjutnya menjadi lunak dan tenang kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila dzikrillahi, dengan mengingat Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita memahami akan keberadaan Allah yang memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya, maka orang yang memiliki ilmu sehingga makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga memiliki keyakinan yang sangat kuat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, kulitnya sebagai sebuah radar, ya, gemeter, merinding Pak ya, merinding ya. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna, merinding itu kulitnya itu, hatinya bergetar. Nah, ini sekalian yang saya hormati, ada Obama saja datang ke Indonesia, wow, kalau sedemikian rupa, ya Pak, ya Pak. Bisa orang tahu siapa Obama itu? Oh, Presiden Amerika yang manusia di dunia mendapatkan opini, wah, Amerika itu sangat kuat. Oh, presidennya yang seperti itu. Oh, itu saja perlakuannya pemerintah Indonesia sedemikian rupa terhadap Obama. Ya, karena kita mengenal siapa Obama itu. Nah, tapi yang dikenalkan yang baik-baiknya aja, jelek-jeleknya enggak. Tapi kalau kita ini sudah mengenal Allah yang memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya, ya, dan kita rasakan keberadaannya dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita, Allah itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, ya sangat jauh lah dengan kita ketika mendengar maupun kedatangan seorang yang namanya Obama. Nah, ini persoalan sekarang tinggal gimana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung tingkat pengenalannya. Pernah saya sampaikan itu di depan santri-santri pada waktu Pak Harto dulu berkuasa. Nah, ya, pada waktu Pak Soeharto Presiden RI berkuasa. Ini ada Soeharto Presiden RI mau datang ke kampus kita. Gimana kira-kira? Oh, rame. Ya, para santri menjawab, oh Pak, 2 bulan sebelumnya para intel sudah datang ini, ngecek semua keadaan. Ya, orang PU akan sudah ngecek itu bagaimana dari bandara sampai ke tempat kita, ke kampus kita ini. Apa ada jalan-jalan yang lubang, dibenahi semua ini. Gubernur Pangdam, wali kota, ada semua kerja untuk persiapan dalam rangka menerima kedatangan Soeharto sebagai Presiden RI. Itu Pak sekalian. Jauh sebelumnya sudah siap-siap itu, ancang-ancang itu. Ya, para murid, para santri juga begitu. Oh, mempersiapkan bagaimana lingkungannya menjadi bersih, menjadi rapi, menjadi indah, dan seterusnya lah. Ya, ada reaksi, ada respon, ada perlakuan yang sedemikian rupa
Karena Soeharto Presiden RI mau datang ke tempat kita. Kemudian kita sebut berikutnya Soeharto tukang becak. Sama namanya Soeharto juga, Pak. Tapi tukang apa? Becak. Mau datang ke bus kita. Gimana jawaban murid-murid, jawaban santri? Pak, ini bukan jalan umum, Pak. Ini kita usir, ini bukan jalan umum. Loh, Pak sekalian, beda. Sama-sama Soeharto, tapi yang satu Presiden RI, yang satu tukang becak. Maka respon kita, sikap kita, perlakuan kita beda. Nah, kita ini bagaimana disebut nama Allah itu? Kenapa orang ketika disebut nama Allah ada yang bergetar hatinya? Kulitnya ada yang sampai sedemikian rupa, tersungkur sujud dan selalu memperhatikan keberadaannya, selalu ingat padanya. Dan ada yang bernama Allah begitu masih main kable, Pak, di rumah, Pak. Masih asik-asik nonton bola, ya, Pak, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tingkat ma'rifatnya, tingkat pengenalannya. Kalau kita kenal betul apa dan siapa Allah itu, kita tidak akan takut pada siapapun dan apapun, Pak, dalam hidup ini. Kita hanya takut pada Allah. Kita tidak akan cinta kepada siapapun, kita cinta kepada Allah. Kita tidak akan berharap kepada siapapun, kita berharap kepada Allah. Kita tidak akan tujukan hidup kita ini kepada apapun dan siapapun, hanya kepada Allah saja. Kita hanya cinta kepada Allah. Kita akan hidup kita hanya kepada Allah. Kalau kita ini betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Jadi di sini persoalannya adalah tingkat pengenalan kita. Itu yang akan melahirkan tingkat keyakinan kita, dan itu yang akan melahirkan kualitas sikap dan perilaku kita terhadapnya. Bapak dan Saudara sekalian, yang ini penting. Makanya kita ini yang mencari ilmu ini mestinya semakin bertambah ilmunya, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikatakan ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Maka orang yang berilmu, orang yang makrifat kepada Allah, merekalah orang yang takut kepada Allah, dan itulah yang dikatakan ulama. Sehingga orang-orang yang takut kepada Allah, yang dikatakan ulama ini, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, sikapnya adalah kharru sujud, sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tersungkur sujud, bertasbih memuji Tuhannya, dan tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan sekalian, orang yang memiliki hati yang keras, sikap mereka sombong, takabburun, sombong, wa yu'anidun, menentang, wa yajhadun, dan mengingkari al-ayat wa dalail. Orang-orang yang keras hatinya ini menyombongkan diri sambil menentang dan mengingkari ayat-ayat Allah dan dalil-dalil, bukti-bukti kebenaran yang ada ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Wajahatu biha, mereka mengingkari ayat-ayat tersebut. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu meyakininya. Dzulman wa uluwan, karena kedzalimannya dan karena kesombongannya. Nah, sekalian, jadi yang dulu pernah sudah saya disampaikan, Abu Jahal itu tokoh kafir yang menjadi penentang dakwah Muhammad Rasulullah SAW. Itu bukan orang yang tidak meyakini kebenarannya dibawa oleh Muhammad, hatinya meyakininya, tetapi dia mengingkari secara lahir, bahkan memusuhi Nabi, mengganggu perjalanan Nabi. Ya, kenapa? Karena zalim saja. Zalim itu bukan apa? Remeh. Karena zalim dan sombong. Zulman wa uluwan. Bapak sekalian, oleh karena itu jangan sampai kita ini terjangkiti oleh penyakit zalim ini. Dan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Jangan sampai kita kena syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman yang agung. Inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang berat. Dan jangan kita sombong, karena sombong itu adalah penyakit iblis.
Jadi kalau kita ini sudah sombong, sombong itu adalah batarul haq wa hamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia, meremehkan manusia. Jadi kalau kita ini sudah meremehkan manusia, ya, menolak kebenaran dari manapun datangnya, maka itu adalah sombong. Dan itulah penyakit iblis, ya, yang telah menjangkiti kita semua. Maka kedoliman dan kesombongan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu harus kita waspadai agar tidak menjadikan hati kita ini menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu yang ada. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, orang yang sombong akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan memalingkan kata Allah dari ayat-ayatku bagi orang-orang yang sombong di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Jadi orang-orang yang sombong akan dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya sehingga tidak bisa mengikuti petunjuk yang benar tersebut. Ya, dan selanjutnya Bapak sekalian, ketika di hari kiamat nanti, maka mereka akan dibalas, akan dilempar ke dalam neraka sebagaimana firman-Nya, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Yang artinya, dan hari ini yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, para orang kafir dihadapkan, dilempar ke dalam api neraka. Adhabtum tayyibatikum, kamu semua telah menghabiskan rezeki-rezeki yang baik yang ada pada kamu fi hayatikum dunya, dalam kehidupan kamu selama di dunia ini. Wastamta'tum biha, dan kamu telah bersenang-senang dengan rezeki yang baik yang telah diberikan kamu di dunia itu. Fal yauma, maka pada hari ini, tujzauna, kamu dibalas adzabal huni, dengan siksa yang menghinakan, bima kuntum tastakbiruna fil ard, disebabkan kamu telah menyombongkan diri di bumi ini, bighairil haqqi, ya, tanpa mengindahkan kebenaran, wa bima kuntum tafsukun, dan disebabkan apa yang kamu durhakai. Jadi Bapak sekalian berbahagia, jadi jangan sekali-kali kita ini dolim dan sombong. So, kalau sudah dolim dan sombong, berat kita ini. Sombong itu penyakit iblis yang mestinya tidak pantas dipakai selain Allah. Ya, sarung sombong, pakaian sombong itu hanya milik Allah. Siapa yang menggunakan sarung Allah yang namanya sombong, maka pada saatnya akan dilempar ke neraka ini. Tidak dicerongkor nanggone apa? Neraka ini. Semoga hati kita adalah hati-hati yang bersih, hati yang sehat, yang terlepas dari penyakit dolim, dari penyakit sombong, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang hidup hati kita dengan mengingat Allah, yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap ayat-ayat Allah, dan kita ini hidup di jalan Allah, ya, menapaki perjalanan hidupnya pada jalan yang lurus ini. Saya kira demikian Bapak dan sekalian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.